Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbidu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah Abi syafa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasbihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i was salihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikati wal muqarrabin. Subhana syai'in sya'abdul qadir jailani radhiyallahu anhu. Subhana Ali bin Abi Thalib babil mi. Subhana Balya ibn Malkan Nabi Hidir. Subhana jami'il musannifil kutub. Subhana jami'il muhad. Subhana jami'il fuqaha wa subhana jami'il ahlul balagh wa subhana ahli tafsir wa ahli muhaddisin wa asmahu susana Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini wa asmahu sunna murabbi ruhina Kiai Haji Taufikul Hakim wa usulihim wa faru'ihim wa ziratihim wa alibatihim wa jami' talamidihim wa jami' asatidihim anna Allah ya'li derajatihim fil jannah wa an yu'ida alaina wa an yanfa'na min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa alamihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Syai'ullahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Melanjutkan pelajaran yang kemarin, sekarang memasuki fadhailus syiyam. Kalau kemarin fawaid, faedah-faedahnya, sekarang masuk ke keutamaan. Fadhailus syiyami utawi pira-pira keutamaane puasa. Bab menjelaskan tentang keutamaannya puasa. Asyamu utawi poso lahu itu kedua syam fadhailu utawi pira-pira keutamaan kasiratun kang akeh. Puasa sendiri itu mempunyai banyak keutamaan. Nazkuru kang bakal nutul sapa ingsun jumlatan ing jumlah minha saking fadhail, yang mana aku kata musannif akan menyebutkan sebagian daripada akan menyebutkan keutamaan-keutamaan puasa tersebut. Al-fadilatu utawi keutamaan al-ula kang pertama iku takfirul khotoya, iku ngelebur pira-pira keluputan waz-dzunubi lan dosa. Keutamaan yang pertama atau fadilah puasa yang pertama yaitu puasa itu dapat melebur kesalahan serta dosa. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man utawi sapane wong soma iku poso sapa man ramadhana ing dalem wulan Ramadan imanan krana iman wa ihtisaban lan krana numrih ganjaran ghufira mengko den ngapunten lahu kudu man ma apa perkara taqaddama kang dingin apa mamin zambihi bayani saking dosane man rawang riwayatake ing hadis Al-Bukhari wa ghairu. Nabi berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena ia iman serta mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya dosa-dosa yang terdahulu atau yang sudah lewat diampuni oleh Allah. Catatan kaki, qauluhu imanan wa ihtisaban, maksud daripada imanan wa ihtisaban ai liwajhillahi ta'ala wa talaban lisawabi, yakni puasa karena semata-mata untuk Allah Ta'ala, semata-mata karena Allah Ta'ala, wa talaban lisawabi, dan mengharapkan akan pahala.
Hadza masdarun fi mawdi'il hali ay mu'minan muhtasiban aw maf'ul min ajlih. Intaha Faidul Qadir. Wa qala fi Fathul Bari wal muradu bil iman al-i'tiqadu bihaqqi fardiyati shaumihi. Yang dimaksud dengan konteks iman, imanan, man shoma ramadhana imanan. Yang dimaksud dengan lafaz iman di sini al-i'tiqadi bihaqqi fardiyati shaumihi, yaitu meyakini akan kebenarannya bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu betul-betul diwajibkan. Wabil ihtisabi thalabus sawabi minallahi ta'ala. Yang dimaksud dengan konteks daripada ihtisaban, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, yang dimaksud al-ihtisab yaitu thalabus sawabi minallahi ta'ala, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intaha Fathul Bari syarh Sahih Bukhari Sahih al-Juz'ur Rabi Sahih 608. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, artinya ia meyakini bahwa betul-betul puasa itu diwajibkan, betul-betul difarduhkan, wahtisaban, serta mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang terdahulu, dosa-dosa yang telah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana wa arafa hududahu wa tahaffaza ma yanbaghi lahu ay yutahaffaz yakaffaru ma qabla. Man utawi sapane wong soma iku poso sapa man poso ramadhana ing dalem bulan Ramadan, wa arafah lan ngerti sapa man ngerti hududahu ing pira-pira batasane poso, wa tahaffazu serta ngerso sapa man ma ing perkara yang bagi kang sayegya lahu kedue man ayu tahaffazu apa yen to den raksa apa ma ya kafarah mongko ngelebur apa poso ma ing perkara qablahu kang ma ing dosa qablahu kang sadurunge Ramadan. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id radhiyallahu an, bahwasanya Nabi pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan serta orang yang berpuasa tadi mengetahui batasan-batasan puasa, wa tahaffaza ma yanbaghi lahu ayu tahaffaz, serta ia menjaga apa yang seharusnya ia jaga, ia menghindar apa yang seharusnya ia hindar, yukaffaru ma qablah, maka dosa-dosa sebelum ia berpuasa dihapusi oleh Allah, dilebur oleh Allah. Semoga kita termasuk bagian darinya. Amin. Aizunubah tegese pira-pira dosa allati qabla siyami kang ono sadurunge puasa. Jadi dosa-dosa sebelum ia puasa, jika ia tahu batasan-batasan puasa, kalau puasa tidak boleh begini, kalau puasa seharusnya begini, maka dosa-dosa sebelum ia puasa telah diampuni oleh Allah. Rawahu Ibnu Hibban wal Baihaqi. Warawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ujutuni bats al-kaba'ir. As-salawatu utawi pira-pira salat al khamsu kang 5 wal jumu'atu lan salat Jumat ilal jumu'ati tumeka salat Jumat wenehe wa ramadhanu lan poso Ramadan ila ramadhana maring poso Ramadan wenehe mukaffiratun iku pira-pira kang nglebur ma ing dosa bainahunna ing dalem antarane kabeh mau idza ujtuni bat ing dalem nalikane den dohi apa al-kabairu pira apa dosa pira-pira dosa gede. Nabi pernah bersabda bahwasanya 5 salat waktu Jumat sampai Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya itu merupakan mukaffiratun ma bainahunna, merupakan peleburan dosa di antara keduanya selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Sekarang hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis
merupakan peleburan dosa sampai Jumat lagi jika orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Ramadan kita sekarang ketemu Ramadan berikutnya insyaallah. Maka ketemu Ramadan berikutnya merupakan peleburan dosa selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Itu baru fadilah yang pertama, yaitu takfirul khotoya waz zunub, yaitu melebur kesalahan serta dosa. Yang kedua, as-saniyatu utawi fadilah kang kaping pindho, raf'ud darajati iku munggah atau ngangkat pira-pira derajat. Wa mudha'afatul masubati lan nikelake pira-pira ganjaran. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani adam yudha'af semua raf'ud mana tadi yang belum dimana. Asan raf'ud darajati iku munggahke derajat, wa mudha'afatul masubati lan nikelake pira-pira ganjaran. Fadilah yang kedua, fadilah puasa yang kedua, yaitu menaikkan derajat seorang hamba, menaikkan derajatnya seorang hamba serta melipat gandakan pahala. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani adam yudha'afu al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 di'afin. Kullu amali bani adam utawi sakabehane ngamale anak adam, yudha'afu iku den tikalake apa amal ibnu adam, al-hasanatu utawi kabagusan iku bi asyri amsalihha den tikalake kelawan 10 pepadane hasanah ila 700 di'fin tumeka 700 tikelan. Semua amalnya anak Adam, semua amalnya manusia atau ibnu Adam itu dilipat gandakan. Kebaikan itu dilipat gandakan dari 10 dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla illa shauma, hal itu kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Fa innahu mongko sak temene poso li iku kedue ingsun, wa ana utawa ingsun Allah ajzi iku bales sapa ingsun, nyukupi sapa ingsun bihi kelawan saum. Kecuali puasa, semua amalnya anak Adam, semua amalnya ibnu Adam itu dilipat gandakan. Satu kebaikan itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Kenapa? Karena puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya, akulah yang akan mencukupi. Yada'u yang ninggal sapa saim ayat suruku tegese ninggal as-shaimu sapa wong kang poso syahwatahu, karena orang yang berpuasa itu telah meninggalkan kesenangan dirinya, telah meninggalkan kesenangan nafsunya, wa ta'amahu lan telah meninggalkan makan, min ajli krono arai ingsun. Anak Adam tersebut karena ia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan karenaku, maka aku yang membalasnya. As-salisatu utawi fadilah kang kaping 3, aku yang menjaminnya. As-salisatu utawi kaping 3, asyamu iku poso, maqamun iku kedudukan, munifun kang luhur. Jadi puasa merupakan suatu kedudukan yang luhur, suatu kedudukan yang tinggi. Wa mansibun lan pangkat syarifun kang mulya, serta pangkat yang sangat mulia. Izalika karena mengkono asyamu maqamun ila akhirih, munifun ila akhirih, adhafa nyandake hu engso Allahu sinten Allah taala hale maha luhur Allah. Idhafat tasyrifi idhafat tasyrifin kalawan nyandekake krana mulyaake. Faqala mungkin dawu Allah illa shaumah. Oh ini nanti. Nah, fadilah atau keutamaan puasa yang ketiga, yaitu puasa atau siam itu adalah kedudukan yang luhur, pangkat yang mulia. Oleh karena itu Allah menyandarkan terhadap puasa itu terhadap penyandaran yang sangat mulia.
illa soma fa innahu li. Qauluhu illa soma fa innahu li ma'anal a'mala ing dalam sertane temen setuhune pira-pira amal as-solihata kang bagus kullaha yos kabene a'malus solihah iku lillahi kedue Allah taala halimahul Allah. Meskipun pada dasarnya semua amal kebaikan itu untuk Allah. Fadallat mengkono duhake hadhil idhafatu apa ikilah penyandaran ala tasyrifin ing atase mulya aki khosin kang tertentu. Oleh karena itu hal ini menunjukkan bahwa puasa itu mempunyai predikat atau mempunyai kelas yang mulianya, kemuliaannya itu khusus. Walil ulama ilan iku tetap kedua ulama fi wajhi zalika ing dalam pendapat mengkono al-mazkur atau pendapat tasyrifi khos akhwalun utawi pira-pira pendapat kulun utawi saben-saben suwiji minhum saking ulama takallama iku geneman wicara sapa kulun an zauqih saking prasane kulun au fahmihi utawa pemahamane kulun faqailun mengko dapat sapa salah suwijine ulama inna siyama sak temene poso laisa iku ora ono fihi iku tetep ing dalem siyam hazzun apa bagian liso imi kedua poso kedua liso imi kedua wong kang poso makana mengko ono apa poso lillahi ku kedua Allah taala halimahul Allah wahdahu halis bijini Allah. Ada seorang ulama berpendapat atau mengatakan bahwasanya puasa itu bukan bagiannya orang yang berpuasa. Karena kenapa? Karena puasa itu hanya tunggal untuk Allah. Di satu ulama mengatakan demikian. Jadi puasa itu bukan bagiannya manusia, bukan bagiannya orang yang berpuasa. Memang puasa itu kanggo Allah. Wa qailun ada yang mengatakan juga inna siyama sak temene poso laisa iku ana apa siyam minal a'mali iku saking pira-pira amal allati kang yadkhulu kang mlebukake ha ing amal ar-riya'u apa riya yanahu karena maksud temene siyam niyatun iku niat wa imsakul lan ngakar anil mufarritati saking perkara kang batalake utawa nglewati batas bahwa mengko utawi siyam iku khalisun murni lillahi karena Allah taala halimahul Allah wahdahu halas bijini Allah. Ada yang mengatakan satu ulama juga mengatakan bahwasanya inna siyam laisa minal a'mal allati yadkhuluha ar-riya. Puasa itu adalah suatu amal yang tidak bisa dimasuki riya. Ini kerennya puasa. Puasa adalah suatu amal yang tidak dapat dimasuki oleh sifat riya. Kenapa? Li'annahu niyatun. Karena puasa adalah suatu niat, suatu tujuan, suatu niat wa imsakun anil mufarritati serta mencegah daripada hal-hal yang membatalkan atau hal-hal yang berlebihan. Fahuwa karena puasa itu khalisun lillah. Puasa adalah semata-mata murni karena Allah. Samata lan ing dalam kono-kono banggonan aqwalan utawi pendapat ulama ukhra kang taroktu ninggal sepangsun ha ing aqwal khaufal ihami krana khawatir dan salah cipta awis saami utawa bosan. Nah ini oleh karena itu sebenarnya ini kata musannif ya, kata mu'allif kata Imam Abdullah Sirajuddin Al-Husaini mengatakan oleh karena itu sebenarnya banyak pendapat-pendapat yang lain akan tetapi taraktuha khaufal iham akan tetapi saya meninggalkan artinya tidak mencantumkan dalam risalah singkat ini karena khawatir disalah ciptakan, disalah pahamkan atau dapat membuatnya bosan. Kata musannif begitu khaufal iham awisa'am. Ar-rabi'atu utawi fadilah poso kang kaping 4 iku al-mala'u iku pantan allazina rupani pantan hum kang utawi al-mala' indallah iku ing dalem sertane Allah minal malaikati al-mala'u utawi pantan allazina rupani wong akeh hum kang utawi al-mala' indallahi ing dalem ngersane Allah minal malaikati bayane sangka malaikat bayane saking malaikat wa ghairihim lan liyane malaikah alaihi salam ya syummu na iku padha ngambu sapa al mala khulufa fammis shaim ing ambu baceni cangkeme wong kang poso airi hafamihi tegese ambune cangkeme wong kang poso atiyab
ing luwih wangi min rihil miski sang tinimbang ambune minyak misik. Fadilah puasa yang keempat yaitu bahwasanya malaikatnya Allah serta yang lainnya itu mencium bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak misik. Qala sallallahu alaihi wasallam wallazi demizat nafsi utawi ruh ingsun biadihi iku ing atase allazi la khulufu fami shaim yakti utawi ambone bacin tutuke wong kang poso iku atyabu luwih wangi indallah ing dalam munggi Allah min rihil miski tinimbang saking ambune minyak misik. Demi zatku serta demi kekuasaanku Nabi berkata serta ya sumpah ini Masya Allah nih wallazi nafsi biadihi kata Nabi demi zat wallazi demi zat nafsi kang utawi roh ingsun biadihi iku ing dalem kekuasaan allazi ya gitu berarti wallazi nafsi biadihi demi zat yang menaruh iku ada di kekuasaannya bahwasannya tidak sedapnya mulut orang yang berpuasa itu sungguh lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Al-khamisatu utawi fadilah kang kaping 5 al malaikatu utawi malaikat alaihimussalam yusalluna iku padha macaake selawat sapa malaikah ala shaimi ing atase wong kang poso wa yastaghfiruna lan padha nyuwunake ngapura sapa malaikat lahu maring wong kang karana shaim. Fadilah puasa yang kelima yaitu bahwasanya malaikat itu membaca selawat memohonkan ampunan terhadap orang yang berpuasa. Rawa at-Tirmizi wa ghairuhu an Ummi Imarah al-Ansari radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala iku manjing iku mlebu sinten Nabi alaiha ing atase Ummi Imarah fi ghairi syahri Ramadan ing dalam sakliyane bulan Ramadan. Suatu ketika Nabi mengunjungi rumahnya Ummi Imarah, masuk ke rumahnya Ummi Imarah, berkunjung ke rumahnya Ummi Imarah di selain bulan Ramadan. Faqaddamat kemudian mengkonoli nyuguhake sapa Ummi Imarah ilahi maring Nabi, nyuguhake ta'aman ing panganan. Kemudian Ummi Imarah menyuguhkan makanan kepada Nabi. Faqalah mengkonoli dawuh sinten Nabi lah maring Ummi Imarah, kuli mangano sapa sira wadon. Faqalat inni shaimatun. Faqalat mengkonuli ngucap sapa Ummi Imarah, ini teman setuhune ingsun iku shaimatun iku wadon kang poso. Kemudian setelah disuguhkan makanan kepada Nabi, kemudian Nabi berkata, makanlah. Nabi yang berkata ini, makanlah, monggo makan. Ini Nabi yang bilang. Kemudian Ummi Imarah berkata inni shaimatun, sebenarnya saya adalah wanita yang sedang berpuasa. Kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, inna shaimah tusalli alaihil malaikah idza ukila indahu hatta yafragu. Ini penting, perlu digarisbawahi. Inna shaimah sak temene wong kang puasa tusalli iku maca selawat alaihi ngatas shaim sapa al malaikatu malaikat idza ukila ing dalem nakene den pangan indah ing dalem sandinge shaim hatta yafragu ing sehingga ento rampung sapa kaum ing akluhum. Nah, ini si wanita tadi yakni Ummi Imarah berkata, saya berpuasa Rasul, istilahnya begitu. Kemudian Nabi berkata, orang berpuasa itu dimintakan ampunan oleh malaikat jika ada orang yang bermakan di sampingnya, jika ada orang yang makan di sandingnya, hingga orang yang makan tadi itu selesai dari makannya. Ini Masya Allah. Jadi ketika kita misalkan berpuasa, ada orang yang makan di sanding kita, ada yang makan di sebelah kanan kita, ada yang makan di sebelah kiri kita, ada yang makan di belakang kita, ada yang makan di hadapan kita, maka kita gak perlu khawatir. Jangan khawatir, justru kita bahagia
Karena kenapa? Karena saat itulah malaikat mendoakan kita, memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita. Sampai kapan? Sampai orang tadi yang di sekitar kita makan tadi itu selesai dari makannya. Kan jangan marah ketika ada orang yang makan di samping kita. Jangan buk sene nih. Justru kita seharusnya terima kasih kepadanya karena dia menjadi penyebab, menjadi sebab juga diampuni, dimintaan ampun kepada Allah. Warawa Ibnu Majah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ya Bilal, diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa Nabi pernah bersabda, ya Bilal, wahai Bilal, innas shaimah satamane wong kang poso tusabbihi ukum maca tasbih izamuhu apa pira-pira balunge shaim tastaghfirullah nyuwunake ngapura lahu krana shaim sapa al malaikatu malaikat ma ukilah ing dalem salengene den pangan inda apa panganan indahu ing dalem ngarsane shaim. Diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwasanya Nabi pernah bersabda, wahai Bilal, sungguhnya orang yang berpuasa itu tulang belulangnya itu sedang bertasbih. Wahai Bilal, sesungguhnya orang yang berpuasa itu tulangnya yang ada di tubuhnya itu sedang bertasbih. Tastaghfirulahu al malaikatu, serta malaikat itu memohonkan ampunan untuknya jika ada orang yang makan di sisinya. Ai madama yakula indahu, yakni selama ada orang yang makan di sisinya, baik sisi kanan, depan, kiri, belakang. Asa di satu utawi fadilah kang kaping 6, innallaha sa'amane Allah ta'azza wa jalla yubahi iku banggaake sinten Allah al malaikata ing malaikat bisa imina kelawan wong kang padha poso. Fadilah yang keenam, keutamaan yang keenam yaitu bahwasannya Allah membanggakan, memamerkan seorang hamba yang berpuasa kepada para malaikatnya. Jadi orang-orang yang berpuasa itu dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh pencipta seluruh alam, pencipta seluruhnya. Orang yang berpuasa itu dibangga-banggakan, dipamer-pamerkan kepada para malaikatnya. Siapa yang tidak bangga dipamer-pamerkan oleh dipromosi-promosikan, diwawaukan oleh penciptanya. Wong kita saja diwawaukan oleh saudara kita saja, masya Allah senangnya. Gimana senangnya jika yang memamerkan itu adalah pencipta seluruh alam. Qala, kemudian Nabi berkata, ata tekakum ing sira kabeh Ramadan apa bulan Ramadan, syahrul barakatin, bulan berkah, yaghsya kang mlembungake akan ngrungkupi kum ing sira kabeh Allahu yaghsyakum ngrungkupi kum ing sira kabeh Allah sinallahu fihi ing dalem Ramadan, fayunzilu nurunake Allah ar-rahmata ing kewelasan, wa yahutulan ngelebur Allah al-khataya ing keruputan, wa istajibulan nyembadani Allah ad-du'a ing doa, wa yubahi lan banggaake bikum kelawan sirah malaikatahu ing pira-pira malaikat Allah. Nih, kemudian Nabi melanjutkan, telah datang kepada kalian bulan yang mana bulan itu merupakan bulan keberkahan, bukan bulan yang dipenuhi dengan turunnya rahmat, bulan yang dipenuhi dengan peleburan dosa atau kesalahan, bulan yang dipenuhi dengan doa-doa yang diijabahi, serta bulan yang membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. As-sabi'atu utawi fadilah poso kang kaping 4, as-sabi'atu utawi fadilah poso kang kaping 7, al-ikhtisasu shaimina iku dadi tertentune wong kang poso, pira-pira wong kang poso iku khususe pira-pira wong kang poso idkhulil jannati kelawan mlebu surga, min babir royan saking lawan royan. Fadilah yang ketujuh, orang yang berpuasa, fadilah
fadilah ketujuhnya puasa, yaitu spesialnya orang yang berpuasa nanti masuk surga itu masuk daripada pintu Royan. Nanti ada yang namanya pintu surga, itu macam-macam namanya. Untuk orang yang berpuasa nanti bisa masuk melalui pintu Royan. Pintu Royan adalah pintu yang khusus dilewati oleh orang-orang yang berpuasa. Rawa al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudiya min abwabil jannah. Barang siapa yang berinfak suatu harta kepada zaujain, kepada dua istrinya fi sabilillah, dalam jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, maka akan dipanggil dari beberapa pintu surga. Dalam catatan kaki zaujain ini maksudnya ay syai'aini min anwa'i ay min ayyinau'in kana mimma yunfaq. Barang siapa yang menginfakkan apapun di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, maka kelak akan dipanggil dari beberapa pintu surga. Ya abdallah, wahai hamba Allah, hadza khair, ini pintu yang baik. Faman kana min ahli sholah du'iya min babis sholah, barang siapa yang ahli sholat maka kelak akan dipanggil dari pintu sholat, dari pintu surga sholat. Waman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, barang siapa yang ahli jihad du'iya min babil jihad, maka kelak akan dipanggil dari pintu jihad. Waman kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, siapa yang ahli puasa maka akan dipanggil dari pintu Rayyan. Waman kana min ahli sedekah du'iya min babis sedekah, barang siapa yang ahli sedekah maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Besok ada pintu banyak, pintu jihad, pintu Rayyan, pintu sedekah, pintu sholat. Besok akan memanggil semua jika kita menginfakkan hartanya di jalan Allah. Puasa nanti memanggil juga pintu Rayyan. Sini kamu juga ahli puasa. Sini kamu juga ahli sholat. Sini kamu juga ahli sedekah dulu. Sini kamu juga ahli jihad. Pintu-pintu tadi mengundang semuanya. Ini orang-orang spesial. Semoga kita termasuk bagian darinya. Amin. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma ala man du'iya min tilkal abwab min darurah. Hal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha? Faqala na'am wa arju an takuna minhum. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, demi bapak dan ibuku, wahai Rasulullah, sebagai tebusan untukmu. Kemudian melanjutkan, jika seorang dipanggil di antara pintu-pintu yang ada itu suatu kepastian, apakah mungkin seorang itu dipanggil dari semua pintu? Kalau memang orang itu dipanggil di antara pintu-pintu yang ada, dipanggil dari pintu-pintu yang ada yang sudah disiapkan, itu memang sudah pasti. Cuman apakah kelak pintu-pintu tadi itu memanggil semua pintu itu memanggilnya? Rasul menjawab, na'am wa arju an takuna minhum. Iya benar, semua pintu tadi itu akan memanggil semua, dan aku berharap kamu, wahai Abu Bakar, semoga saya berharap kamu termasuk di antara mereka. As-saminatu utawi fadilah kang kaping 8, farhatus shaimi iku bungahe wong kang poso, inda fitrihi ing dalem nalikane bukae wong kang poso, bitawfiri ajrihi kelawan nyempurnake ganjarane shaim, inda tamami shaumihi ing dalem nalikane sempurnane posone shaim. Fadilah keutamaan puasa yang ke-8 yaitu kebahagiaannya orang yang berpuasa saat berbuka. Bitawfiri ajrihi inda tamami shaumihi, karena ia telah menyempurnakan puasanya, karena ia dapat menyelesaikan puasanya dengan sempurna. Wa salamatihi an qati'in yaqta'uhu anhu, serta ia selamat dari hal-hal yang memutus puasanya sehingga ia dapat sempurna
puasanya. Wa farhatuhu 'inda liqa'i rabbih. Dia orang yang berpuasa juga akan bahagia ketika bertemu dengan Rabbnya. Kenapa bahagia? Karena puasa tadi lillahi. Semua amalnya Ibnu Adam, semua untuknya. Kullu amali Ibni Adam lahu waswaim li wa an ajzibi. Semua amalnya Ibnu Adam itu semua untuk dirinya semua kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Sama ini kefadilah yang ke-8, orang yang berpuasa nanti ada 2 kebahagiaan. Yang pertama bahagia saat ia berbuka, serta bahagia saat bertemu Rabbnya. Berbahagia karena berbuka, karena ia sudah selamat dari godaan-godaan yang merusak puasanya. Jika ia bahagia karena telah menyelesaikan dengan sempurna puasanya. Liqa'i rabbih tadi. Kama warada fi sahihaini 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan, ada 2 kebungahan, yang mana orang yang berpuasa itu akan bungah karena kedua ini, yaitu idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika berbuka ia senang sebab bukanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Ketika ia bertemu dengan Rabbnya, ia juga maka dia juga bahagia sebab puasanya. Puasa ketika berbuka dia bahagia karena buka puasanya. Ketika dia bertemu dengan Rabbnya, maka dia bahagia karena puasanya. Artinya puasanya telah diselesaikan karena puasa itu untuk Allah. Alhamdulillah, sudah seperempat, tinggal seperempat lagi insyaallah hatam. Semoga nanti fadailu syahr Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Terasa Ramadan sudah 22 hari ini, 8 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Setahun dalam 12 bulan hanya 1 kali, yakni 1 bulan kita akan ditinggalkan jauh oleh bulan yang penuh barokah ini, bulan yang penuh belas kasihan ini, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berlipat-lipat ganda pahala. Bayangkan melakukan satu kebaikan saja sudah bagaikan melakukan farduan di selain bulan Ramadan. Masya Allah. Semoga kita masih menangi Ramadan selanjutnya, dan untuk Ramadan kali ini semoga kita bisa memaksimalkan betul di sisa-sisa 8 hari ini. Semoga amal-amal kita juga diterima. Semua harapan-harapan kita diberi kemudahan dicapai oleh Allah. Amin. Ala hadhihi masallah biradu Allah wa bi syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.